Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Amalia di episode ketiga Sawitcast, podcastnya Planter Sawit Indonesia. Nah, apa kabar sahabat sawit pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada episode Sawitcast kali ini saya punya combo spesial nih untuk sahabat sawit semua. Jadi di bulan Ramadan yang spesial ini dengan narasumber yang spesial juga dan dengan tema yang spesial yaitu menyambut Hari Kartini, yaitu peran wanita tangguh di pembangunan perkebunan di Indonesia. Yeay, girl power ya. Jadi pada masa sekarang ini tidak kita pungkiri ya bahwa peran perempuan ini semakin menjadi perhatian ya, terutama setelah isu gender menjadi salah satu perhatian di dalam aspek RSPO seperti itu. Dan tidak banyak yang tahu juga bahwa data FAO mencatat bahwa 60% dari pelaku usaha tani di Indonesia ini merupakan perempuan. Nah, seperti itu. Dan pada masa sekarang ini juga sudah cukup banyak perempuan yang menempati posisi top manajemen ya, khususnya di perusahaan-perusahaan perkebunan atau perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti itu. Kemudian di tengah isu kesetaraan hak pekerja perempuan di perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, sebenarnya keadaan di lapangan itu seperti apa ya? Kemudian sejauh mana sebenarnya peran perempuan tangguh ini dalam pembangunan perkebunan di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit. Nah, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita ini salah satu Sri Kandi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yaitu Ibu Ratna Wati Nurhoiri. Salam sehat Ibu. Alhamdulillah, salam sehat. Ya, jadi mungkin sahabat sawit tidak asing lagi ya dengan Bu Ratnawati ini yang sudah sering menghiasi layar Zoom atau webinar dari sahabat sawit. Nah, terakhir ini Bu Ratna membahas mengenai fenomena kelangkaan minyak goreng ya Bu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan Bu Ratna mengenai sebenarnya sejauh apa sih peran perempuan tangguh ini dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ibu nih mungkin sebagai pemanasan Ibu, mungkin bisa diceritakan gak sih Bu, gimana sih pengalamannya sebagai perempuan yang bekerja di ranah perkebunan yang identik dengan ranahnya laki-laki ya Bu gitu. Tantangannya terbesar apa, kemudian pengalamannya seperti apa Bu, suka dukanya seperti itu. Terima kasih Bu Amel. Jadi perempuan di minoritas ini ya, di lingkungan perkebunan memang pada awalnya itu berat ya. Mungkin beratnya bagaimana kita harus mengikuti ritme teman-teman di perkebunan yang mayoritas laki-laki ya, dengan segala macam beratnya tantangan di dunia perkebunan. Nah, itu cukup berat awalnya, tapi ada satu hal yang selalu ditekankan adalah bagaimana kita menjaga profesi kita ya. Jadi harus profesional dalam bekerja, menunjukkan bagaimana sih kinerja kita. Tentu saja sebagai wanita ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan, tapi itu bisa kita ganti dengan kelebihan kita yang lain sebagai wanita. Jadi saya lebih melihat itu ya, namanya saya pun sudah cinta ya dengan dunia perkebunan. Ternyata itu membuat kita bahagia ya, adalah kita harus cinta dengan pekerjaan kita dan bagaimana kita sebagai wanita itu juga punya peran dari sisi kelebihan kita sebagai wanita. Nah, itu yang membuat kita nyaman dalam bekerja dan juga lingkungan yang memang sudah nyaman juga untuk bagi wanita bekerja. Jadi di dunia perkebunan walaupun itu mayoritas laki-laki juga memberikan sisi bagaimana toleransi juga terhadap wanita. Tentu saja kita juga harus sadar diri, jangan kita justru sebagai wanita memanfaatkan kita sebagai wanita. Nah, itu yang salah. Kadang-kadang itu kan salahnya di situ. Makanya kita harus menghapus itu sehingga kita tunjukkan bahwa kita juga punya kinerja yang juga tak kalah sama dengan para laki-laki. Jadi di situ sih. Jadi lebih ke tanggung jawab kita dalam bekerja. Semasa kita selalu merasa bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, maka itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita bisa mengatur semuanya bagaimana kita posisi kita sebagai wanita gitu.
Berarti memang karena ini merupakan passionnya ya Bu ya. Jadi bagaimana kita sebagai wanita juga mewarnai nih Bu ranah yang tadi katanya perkebunan ranah laki-laki ini gitu ya, dengan profesionalisme kita juga gitu ya Bu. Betul, ya. betul. Nah kalau menurut dari pengalaman Ibu nih gitu, bagaimana sih Bu Ibu menyeimbangkan dari sebagai wanita yang berkarir di ranah publik nih ya, khususnya di wilayah perkebunan tadi gitu, dengan peran Ibu sebagai ibu rumah tangga nih, misalnya kodrat kita sebagai ibu rumah tangga gitu. Mungkin bisa sharing nggak sih Bu? Ini sahabat sawit nih, Bu Ratna nih baru saja dinobatkan sebagai 5 besar peneliti terbaik tingkat RPN nih. Jadi walaupun sebagai ibu juga gitu, kemudian di ranah publik juga menorehkan prestasi. Nah mungkin dari Ibu sendiri tuh gimana sih Bu menyeimbangkannya gitu? Jadi pada intinya kalau peran wanita itu adalah bagaimana kita memanajemen ya dalam keluarga. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana supaya kita sebagai wanita kodratnya adalah memanajemen rumah tangga, bagaimana anak-anak kita, suami kita itu tercukupi kebutuhannya. Nah di situ kita harus memanage itu. Jadi lebih dari sisi kualitas ya, kualitas yang diberikan ke anak-anak kita. Kemudian saya juga mengajak ya, yang penting tuh komunikasi kalau menurut saya. Jadi nggak cuma ke suami tapi juga ke anak-anak. Saya mengenalkan apa yang saya kerjakan di kantor. Nah, jadi di situ saya misalnya lah, ini kan kelapa sawit. Jadi saya itu juga mengenalkan kelapa sawit ke anak-anak saya dari usia dini melalui sebuah dongeng. Jadi kalau saya itu suka mendongeng sebelum tidur, itu anak-anak itu suka saya dongengkan. Jadi kadang saya menyisipkan lah tentang kelapa sawit, tentang perkebunan. Kadang-kadang pun nggak tentang kelapa sawit juga. Kadang-kadang anak-anak saya itu mau juga cerita yang lain yang mungkin hubungannya dengan mereka bisa tangkap di dunia anak-anak. Nah, dari situ mereka bisa memahami apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Begitu juga dengan suami kita, karena kita kan sama-sama sibuk ya, misalnya seperti itu ya. Yang penting komunikasi harus berjalan dengan baik. Bagaimana kita mengatur ya rumah tangga, bebannya itu ya harus sama antara suami dan istri. Bagaimana kita bekerja sama. Di sini kan kita berlatih ya, berlatih di keluarga itu kan sebuah manajemen kecil. Semua baik sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak itu semua mempunyai peran. Nah, bagaimana kita berlatih di sini memanage rumah tangga ini supaya kita berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah fase-fase kritis ya, ada beberapa, kita pasti akan mengalami fase kritis ya. Fase-fase kritis itu misalnya zaman anak-anak masih kecil, itu fase paling kritis ya, karena anak-anak masih muda sakit, masih muda, masih banyak butuh perhatian ya, dan juga usia kita juga masih muda. Nah itu fase kritis yang pertama bagi saya. Terus fase kritis kedua itu justru saat anak-anak sudah mulai usia ABG kalau bilang ya. Nah, anak-anak saya sekarang sudah mulai ABG, itu juga menurut saya fase kritis kedua, karena beda. Kalau dulu kita ya cukup makan, cukup kesehatannya terjaga. Nah sekarang nggak cuma cukup makan dan kesehatan terjaga, tapi ada banyak hal dari sisi komunikasi, misalnya harus menjaga komunikasi. Kemudian dari sisi dengan pasangan juga kesibukannya semakin tinggi. Biasanya kalau usia sudah mendekati 40, kalau dalam sisi manajemen ya, itu 40-an, usia 40-an itu adalah masa-masa biasanya menduduki posisi di manajerial misalnya lah ya. Sudah mulai masuk ke ranah-ranah yang sibuknya itu luar biasa dan tanggung jawabnya sudah besar. Nah itu juga menurut saya juga fase yang kritis. Jadi komunikasi harus lebih kuat lagi antara kita semua, baik dari sisi ayah, sisi ibu maupun sisi anak-anak. Nah itu yang harus kedepankan. Jadi komunikasi yang paling utama untuk menjaga keseimbangan kita gitu. Nah ya ini mungkin tadi ya tips sebagai ibu-ibu baru atau misalnya tadi keluarga, yang penting kualitasnya tadi ya Bu ya. Kemudian bagaimana berkomunikasi dan kita bisa memaksimalkan peran masing-masing di keluarga dan memastikan bahwa kita sendiri itu selalu emotionally available ya Bu ya, buat anak-anak kita maupun suami kita gitu, untuk yang dalam mendukung dalam berkarir. Mengenai fenomena ghost labor nih Bu gitu di perkebunan kelapa sawit. Jadi dengar-dengar nih ada namanya fenomena ghost labor, di mana istri di perkebunan yang membantu suami untuk memenuhi target pekerjaannya gitu, dan biasanya istri-istri ini tidak diupah secara semestinya gitu dari perusahaan karena sifatnya hanya membantu gitu memenuhi target. Nah menurut Ibu ini sebenarnya
kenyataan di lapangan itu seperti apa ya Bu? Benar nggak sih ada istilah ghost labor ini gitu? Kemudian apakah benar haknya pekerja-pekerja atau istri-istri yang menemani suaminya gitu atau membantu kayak gitu tidak terpenuhi haknya atau seperti apa Bu? Jadi ini mungkin agak cerita ya. Jadi memang untuk di perkebunan sawit ya, terutama untuk di tenaga kerja itu tidak hanya pekerja laki-laki tapi juga ada pekerja wanita. Sebenarnya saat ini menuju yang lebih baik ya, saya lihat menuju lebih baik walaupun mungkin yang disebutkan tadi adanya ghost labor itu ada tapi masih semakin mengecil ya. Artinya gini, peran wanita itu juga terpisah. Jadi kalau misalnya dia sebagai pemanen si bapaknya, terus si ibunya itu sebagai pengutip berondolan, itu tetap diupah sesuai dengan kinerja dia mengutip berondolan, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang dia jadi tenaga pemeliharaan. Jadi kalau misalnya wanita itu biasanya dia porsinya di tenaga pemeliharaan dan di pemupukan ataupun di pembibitan. Tapi kalau untuk panen memang masih mayoritas itu para bapak-bapaknya atau para laki-laki, itu masih mayoritas ya. Memang seperti itu karena di panen sendiri itu dibutuhkan fisik yang lebih prima ya untuk kelapa sawit, terutama kalau sudah tanamannya sudah semakin tua. Karena tandan buahnya itu juga semakin besar sehingga untuk pekerja wanita itu masih cukup berat dan resikonya lebih tinggi ya, karena resiko kecelakaan kerja kalau yang tinggi itu lebih besar daripada yang tanaman rendah kalau untuk pemanen. Walaupun sudah ada pemanen yang wanita tapi itu porsinya masih sangat kecil. Jadi umumnya memang pekerja wanita itu sebagai tenaga di perawatan ya, misalnya bersih peringan, babat gawangan, semprot, kemudian pemupukan. Nah, kalau yang disebut dengan ghost labor itu artinya dia membantu suaminya untuk memenuhi target tadi kan tanpa diupah. Nah, memang dulu pernah ada seperti itu, tapi ini prakteknya sudah mulai dirubah ya. Jadi tadi sudah dipisah. Jadi pengutip berondolan itu ya terima upahnya sendiri seperti itu. Jadi tidak lagi tergabung dengan suaminya. Walaupun ada juga dia yang sistemnya pasangan. Jadi walaupun pasangan itu tidak harus dengan istrinya, bisa dengan rekan kerjanya yang lain atau dengan saudaranya misalnya seperti itu, tapi umumnya dengan istrinya. Pembayarannya itu sama di ini, tapi nanti hitungan berapa insentif ya premi yang untuk berondolan itu disebutkan. Jadi nanti si pihak suaminya itu mengasihkan ke istrinya berapanya. Ada yang masih semi ya, itu namanya semi, tapi ada juga yang memang benar-benar terpisah. Jadi bisa aja ya kapan dia mengutip berondolan itu, misalnya mengutip berondolan di ancak yang sini itu rombongan ibu-ibunya. Jadi terpisah dengan suaminya yang bekerja di panennya mungkin di ancak yang berbeda. Itu lebih bagus karena itu memang benar-benar udah murni terpisah. Saya rasa itu sudah seperti itu. Bahkan ada yang mungkin dia ada punya rekening sendiri, karena ada juga sifatnya ibu-ibu itu yang hanya sampingan. Jadinya dia karena punya anak, dia tidak bisa setiap hari itu bekerja. Cuma dia untuk menambah penghasilan dia bekerja gitu ya secara harian. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah ini juga jadi pemikiran bersama bahwa untuk tenaga-tenaga perawatan itu kan perusahaan banyak menggunakan vendor atau pihak kedua. Pihak kedua ini dia banyak merekrut para pekerja wanita ya, yang mungkin suami-suaminya menjadi tenaga panen, jadi dia rekrut lah, atau mungkin dari luar juga yang pekerja wanita untuk menjadi perawatan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah dia benar-benar memantau si pihak kedua itu benar tidak dia memberikan upah yang layak bagi tenaga kerjanya, karena itu jadi penilaian tersendiri seharusnya sebelum dia kan itu tender ya, ada siapa yang dapat sebagai pemborong. Nah itu juga jadi ada peduli itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga lagi adalah perusahaan harus menyediakan ini ya kenyamanan buat tenaga kerjanya. Nah itu saya rasa seperti tenaga kerja wanita seperti tempat penitipan anak, rumah tinggalnya seperti itu. Apalagi sekarang dengan adanya RSPO, kemudian audit-audit yang dilakukan pihak eksternal, terus sebenarnya manajemen tenaga kerja khususnya perempuan itu sudah lebih baik ya Bu ya gitu. Jadi ghost labor itu sebenarnya itu sudah jarang gitu ditemukan seperti itu Bu gitu. Namun memang masih ada hal-hal yang harus diperhatikan kaitannya tadi dengan pihak ketiga ya. Mungkin pengawasan dari perusahaannya juga harus lebih ketat seperti itu ya Bu. Nah tadi Bu tertarik
tertarik ya Bu, mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, kan tadi sudah di depan sudah disebutkan ya bahwa tenaga 60% sekitar yang bergerak di usaha tani itu merupakan perempuan. Berarti kan jumlahnya cukup banyak ya Bu. Sebenarnya perlindungan dari perusahaan itu sudah cukup memadai belum sih Bu kepada para pekerja-pekerja di perusahaan perkebunan, dan kemudian tadi fasilitas tadi gitu yang membuat perempuan nyaman bekerja gitu seperti penitipan anak dan lain-lain di lapangan itu sebenarnya sudah terfasilitasi belum Bu seperti itu? Jadi memang yang perlu diperhatikan ya, terutama untuk pekerja wanita itu kan dari sisi faktor keselamatan. Jadi di dunia perkebunan itu kan resikonya banyak ya. Maka jika ada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, itu harus di manajemen dengan baik. Artinya para pekerja wanita itu melakukan pekerjaan secara berkelompok atau berpasangan atau beberapa orang ya, ada kelompok kecil misalnya, sehingga mereka bisa jangan sendiri-sendiri terpisah. Nah itu berbahaya karena tadi dari sisi keamanan. Jadi misalnya sekelompok yang menyemprot, sekelompok yang membersihkan piringan, sekelompok yang melakukan kutip brondolan, itu paling enggak dia sepasang atau beberapa orang gitu. Nah itu yang harus perhatikan mungkin dari sisi keselamatan kerja. Kemudian juga ada beberapa hal yang diperlukan itu adalah keselamatan kerja, misalnya karena kan banyak tenaga kerja wanita itu melakukan penyemprotan dan pemupukan sehingga dia sangat berisiko terpapar oleh bahan kimia. Nah dari situ yang perlu diperhatikan oleh para perusahaan adalah K3-nya ya, keselamatan kerjanya. Jadi APD yang sudah digunakan tuh sudah lengkap belum ya, kenyamanan mereka ya, jadi kan itu yang perlu diperhatikan saya rasa. Terus namanya wanita itu juga ada tercukupi ya supaya dia nyaman itu dari tempat tinggalnya, misalnya ya dia MCK-nya air bersih ya, karena wanita itu sangat sensitif terhadap itu sehingga mereka akan nyaman. Keselamatan, selain keselamatan tadi dengan memanage ya, kalau keselamatannya itu memanage tadi ya, kemudian juga kalau di sisi regulasi ya tentu saja ada aturan-aturan ya yang terkait dengan pelindungan terhadap wanita ya. Misalnya karena di kebun itu masih banyak ya istilah-istilah yang kadang itu seperti melecehkan wanita, karena mungkin ya beda ya dunia kebun ya, kadang ada istilah-istilah itu yang mungkin harus melalui regulasi bagaimana kita juga semua ini nggak cuma dari pihak tapi juga dari pekerja laki-laki, bagaimana ungkapan-ungkapan itu tidak melakukan pelecehan terhadap wanita. Nah ini yang juga harus menjadi poin penting karena itu kan kayak budaya. Jadi budaya, ada beberapa budaya yang memang menganggap wanita itu menjadi guyonan. Nah ini yang harus kita perbaiki dari sisi situ sehingga pekerja wanita itu juga nyaman dan tidak ada istilah pelecehan ya, pelecehan terhadap wanita. Jadi pelecehannya tidak hanya berhubungan dengan fisik tapi juga dengan kata-kata. Nah ini yang harus kita perhatikan karena wanita itu kan mudah dan lemah untuk diintimidasi. Hal-hal seperti itu. Kemudian tadi ya kenyamanan di apa tadi, adanya fasilitas untuk penitipan anak, kemudian fasilitas untuk pendidikan seperti PAUD, kemudian TK, SD yaitu tersedia dan bisa diakses oleh anak-anak dari para wanita ini sehingga mereka juga akan merasa nyaman ya, dalam Bu, bekerja. Gitu, ya. Kalau kita ibu-ibu tuh suka kalau kerja itu suka kepikiran anak di rumah. Betul. Ya Bu ya, kalau misalnya nggak ada yang jagain gitu atau misalnya bagaimana pendidikannya masih bisa tercukupi atau tidak gitu selama kita bekerja gitu ya, Bu ya. Karena memang udah kodrat dari wanita itu adalah memikirkan anak-anak ya. Sama dengan kita pun bekerja di manapun pasti yang terpikir anak-anak sudah makan belum, anak-anak sekolahnya sudah baik apa belum gitu kan. Nah itu pasti akan jadi pikiran kita. Nah itu seperti itu. Nah tadi itu Bu kaitannya dengan yang pekerja ya Bu ya. Kesempatan kita nih Bu sebagai perempuan untuk menduduki posisi-posisi high level gitu. Memang sekarang sudah banyak ya yang perempuan menempati posisi top manajemen. Nah di wilayah perkebunan ini gitu, sebenarnya kesempatan untuk perempuan berkarir untuk ke level yang cukup tinggi itu terbuka kesempatannya bagaimana Bu gitu? Saya rasa itu terbuka, semua itu terbuka karena kan kinerja itu dilihat dari profesionalisme kita dalam bekerja. Jadi bagaimana itu pilihan ya, bagaimana si wanita tersebut bisa menuju ke situ ya, asal kita mempunyai kinerja atau profesionalisme yang sesuai ya. Cuma memang ada beberapa wanita yang tidak memilih untuk ke situ. Jadi
kita tidak bisa mengeneralkan ya. Beda Yeah. mungkin dengan laki-laki yang memang secara kodrat dia sebagai kepala rumah tangga sehingga dia mempunyai keharusan. Nah, sedangkan kalau wanita itu dia itu menjadi pilihan. Bagaimana dia boleh bisa terbuka. Jadi sebenarnya tidak menutup ya, maksudnya harus laki-laki, yang ini harus perempuan, yang ini harus laki-laki, tidak. Itu semua berdasarkan dari kinerja dan pilihan si wanita tersebut. Jadi saya rasa itu terbuka saja. Jadi tidak ada kesenjangan apakah itu harus laki-laki untuk posisi tertentu, tidak. Cuma jika seorang wanita sudah memilih untuk menjadi seorang profesionalisme, misalnya nih jadi kepala kebun, tentu saja dia harus menjalankan kompetensi dia sebagai seorang kepala kebun secara profesional. Artinya jangan kita menjadi cengeng seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya dari kesempatannya sendiri sudah terbuka lebar ya Bu ya, apalagi sekarang tuh sudah banyak yang menerapkan kuota ya, kalau misalnya berapa perusahaan itu yang untuk porsi perempuannya gitu berapa persen seperti itu ya Bu ya gitu. Sebenarnya tergantung kitanya nih sebagai wanita meningkatkan kompetensi kita gitu dan untuk mencapai posisi tersebut gitu. Dan tadi itu pilihan ya sebenarnya ya Bu ya gitu, apakah kita memang ingin ke arah sana gitu ataupun ya tadi tuh lengkap dengan konsekuensinya seperti itu ya Bu ya. Nah nih Bu, mungkin terakhir nih Bu sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan gitu bagi Ibu untuk bagi para perempuan atau wanita yang ingin bekerja di ranah perkebunan Bu? Kira-kira apa nih tantangannya, kemudian kompetensi yang harus dimiliki nih? Bekerja itu adalah harus sesuai dengan minat ya. Kalau kita memang passionnya memang suka dengan dunia perkebunan, itu pertama ya. Yang kedua adalah dalam bekerja kita jangan setengah-setengah. Jadi kita harus tetap profesional dalam bekerja dan menunjukkan apa sih kelebihan kita, kinerja kita gitu ya. Jadi harus seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membalancekan ya, bisa manage nanti kita di saat kita sebagai sudah rumah tangga. Biasanya kalau wanita ini kan nanti ke rumah tangga, itu bagaimana kita bisa memanage itu supaya seimbang antara kita mencukupi keluarga kita dan juga bagaimana kita tetap menghasilkan kinerja yang maksimal di dunia perkebunan ya, begitu. Nah tadi bagi para sahabat sawit khususnya perempuan yang ingin bekerja di ranah perkebunan tuh jangan takut ya Bu ya gitu. Yang penting kita tetap harus meningkatkan kompetensi kita. Selain mungkin tidak dipungkiri mungkin fisik ya Bu ya, salah satunya fisik, itu menjadi persyaratan juga gitu, gimana kita supaya tetap bisa selalu menjaga kesehatan kita gitu. Kemudian juga kita bisa menyumbangkan pemikiran maupun kemampuan kita untuk sebenarnya bukan di perkebunan ya Bu ya, di bidang pekerjaan apapun ya gitu, yang apalagi yang misalnya identik dengan dengan ranah laki-laki itu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita dan tidak ngoyo ya Bu ya gitu ya. Karena memang ada ranah-ranah yang tidak bisa kita masuki seperti itu ya Bu ya. Nah ini sangat menarik sekali pembahasannya sahabat sawit, sebenarnya banyak banget nih yang mau kita diskusikan dengan Bu Ratna gitu, apalagi kaitannya dengan sosial ekonomi ya Bu ya. Nanti mungkin mudah-mudahan di kesempatan lainnya ada lagi nih sesi dengan Bu Ratna. Terima kasih banyak Ibu atas luangan waktunya yang sudah sharing. Dan terima kasih juga kepada sahabat sawit yang sudah mengikuti kita nih dari awal diskusi hingga saat ini. Dan bagi sahabat sawit yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya ibadah puasanya, ibadah Ramadannya. Mohon maaf lahir dan batin dari kami kru Sawitcast. Semoga para sahabat sawit dapat mengambil hikmah maupun manfaat dari episode kita kali ini ya. Oleh karena itu kami kru Sawitcast yang tugas undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai bertemu di episode Sawitcast berikutnya. Assalamualaikum.